kita mungkin melihatnya seram ya, Mas ya, tentang AI ini. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, biasanya yang terjadi ketika ada semacam disruptif itu akan terjadi kemunculan profesi-profesi yang baru. Kesempatan baru. Kami datang ke beberapa industri yang level bawah sama level atas. Di level bawah, kami berkunjung ke salah satu kantin. Itu kualitas makanannya itu kayak setara dengan makanan yang kita dapatkan dengan harga Rp100.000. Maaf, tapi beneran ini nggak melebih-lebihkan kan demi konten atau apa? Beneran? Enggak. Mata kepala sendiri? Enggak, saya justru makan. Ini mah bergizi banget, kualitas nasinya bagus. Kalau kami lebih menyorotinya SDM-nya. Jadi kalau SDM kita tidak ditingkatkan kualitasnya, kayak akan SDA, itu pada akhirnya kita tidak akan mendapat benefitnya juga. Atau benefitnya ini hanya terkonsentrasi di suatu kelompok yang tidak di-share secara... Hukum Pareto ya? Saya masih bersama dengan Agung Asfameda atau Kang Atep ini. Dan kita sudah ngobrol, ada di episode sebelumnya. Kali ini saya berikan satu episode khusus untuk menjawab pertanyaan kedua. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Atep jika dia menjadi ketua Ikatan Alumni ITB periode berikutnya? Sebuah jabatan yang prestisius yang pernah dipegang juga oleh Bapak Hatta Rajasa dan penerus-penerusnya juga sebelum-sebelumnya. Dan apa yang akan bisa kita lakukan dikala kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi kita cukup tahu nih bahwa dengan semua yang terjadi, kita nggak bisa berpangku tangan karena kita ini, jujur ya, sekolah dulu itu sudah dibayari oleh negara. Dan kita punya sebuah kewajiban untuk memberikan kontribusi kita kepada bangsa Indonesia juga. Dan terlebih dari itu, kita akan tetap lulus, dan karena ITB memiliki satu privilege untuk diperebutkan oleh banyak perusahaan-perusahaan multinasional, disibukkan dengan kesibukan kita yang tentu saja ini pasti nggak akan lebih mudah dalam kondisi seperti sekarang. Tapi kita sebagai alumni, apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan kepedulian kita? Silakan Pak Calon Ketua. Oke, di sini perlu digarisbawahi gitu ya. Ketika Mas Denny menyebutkan tentang Ketua Ikatan Alumni ITB adalah jabatan yang prestisius, dulu pernah dijabat oleh seorang Bang Hatta Rajasa. Mungkin saya di sini ya bukan siapa-siapa, jauh lah dari Bang Hatta yang pada saat itu jadi menteri. Saya nyerah, mungkin ada yang bilang terlalu muda gitu ya. Meskipun usia saya menginjak 40 pas. Yang kata orang di usia 40 ini usia puncaknya dari seorang manusia. Tapi anyway, saya sedikit gitu ya untuk menceritakan pengalaman saya dalam hal kepemimpinan, terutama pada saat melakukan sesuatu di saat kondisi yang tidak normal. Jadi flashback di 2020 waktu awal-awal kepengurusan Ikatan Alumni ITB Jawa Barat, alhamdulillah saya dipercaya oleh Kang Jalu pada saat itu sebagai ketua. Saya adalah sekjennya, Mas. Dan pada saat itu kami dalam kondisi bingung sebetulnya. Itu sudah COVID ya? Pada saat mulai COVID, Mas. Februari, Maret itu ya? Iya, mulai COVID ini agak aneh gitu ya. Maksudnya terjadi kepengurusan organisasi yang harus berkegiatan di masa pandemi. Iya, dan kita dulu tahu kalau organisasi itu artinya kumpul-kumpul, ngobrol sampai malam. Iya. Dan ada aktivitas fisik gitu. Ini ngapain online gitu. Nah, pada saat itu ya kita bismillah aja gitu ya, seperti arahan Kang Jalu pada saat itu ya, tetap meskipun dalam kondisi pandemi sebisa mungkin sebagai community alumni gitu, kita siap, harus ready untuk memberikan kontribusi nyata. Dan alhamdulillah pada saat itu ada tawaran dari Bang Enda Nasution. Bang Enda Nasution. Pernah juga saya interview. Ya, saya lupa sipil 95 atau sipil 96. 95 harusnya. 95, Bang Enda Nasution bersama dengan pemimpin-pemimpin
ketua Ikatan Alumni Kampus lain se-Jawa Barat. Oke. Ada IKA Unpar, ada IKA Unpad, dan ini IAITB. Oke. Cuman karena pada saat itu kepengurusan pusat belum terbentuk, jadinya beliau berkomunikasi dengan kepengurusan Di yang pada daerah. saat itu terbentuk dan memang skupnya Jawa Barat. Tapi domisili kampusnya di situ. Nah, pada saat itu ada wacana untuk menjalankan program vaksinasi. Belum pernah terjadi sebelumnya kami mengalami bagaimana sih menjalankan vaksinasi itu. Kita pun nggak ada bayangan pada situ. Kita nanya ke kakek moyang kita juga nggak ada. Dan pada saat itu kita pun belum paham juga COVID itu separah apa. Tapi itu kayak semacam panggilan hati kali ya Mas ya. Artinya dalam kondisi genting pada saat itu. Karena pandemi dan kondisi perang itu sebetulnya hampir sama atau kondisi force major lainnya hampir sama gentingnya. Nah, dalam itu ada semacam panggilan jiwa lah. Dan Pak Jalu memberikan amanah kepada saya untuk memimpin dalam kutip operasi tersebut lah, operasi vaksinasi itu, kegiatan vaksinasi tersebut. Nah, itu memang susah-susah gampang dan sangat challenging. Dari sekian banyak experience yang kami cermati, mungkin saya akan jabarin kali ya poin-poinnya. Yang pertama, kita baru ternyata sistem komando, sistem pemerintahan dari pusat sampai ke level bawah, katakanlah level kabupaten gitu ya, itu ternyata ada jenjang-jenjangnya. Dalam hal ini katakanlah vaksin di-drop oleh pusat, Kementerian Kesehatan, kemudian dari Kementerian Kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Kesehatan Kota ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Awalnya kita berpikir seliner itu, ternyata nggak begitu. Karena Dinas Kesehatan Kabupaten, dia tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan Kota. Karena pemerintahnya beda. Level kabupaten, bosnya bupati. Level kota, bosnya wali kota. Level provinsi, bosnya gubernur. Jadi ini agak menyulitkan sebetulnya. Di mana yang harusnya distribusi vaksin ini lancar, tapi karena ada sekat-sekat seperti itu, ini sangat menyulitkan. Pada saat itu kita mau mengadakan vaksinasi di Maribaya, di The Lodge Maribaya di Lembang pada saat itu, dan sudah hari sebelumnya kami mempersiapkan semua, memastikan vaksin ini ready, nakesnya ada, penyelenggara IO-nya juga siap. Nah, jam 7 malam pada saat itu, hari sebelumnya, besoknya mau vaksinasi, vaksin belum tersedia di rumah sakit, di puskesmas. Wah, makanya kan, jadi komunikasi itu miss, katanya udah ada di Dinkes Kabupaten, katanya udah ada di RSUD, katanya udah ada di puskesmas, tapi setelah ditelusuri nggak ada. Itu demikian, tim sangat panik pada saat itu. Kami ada 5 orang ya pada saat itu, dan panik lah ya. Dan untuk membawa vaksin kan sebetulnya pakai kendaraan khusus, kayak sembarangan kan. Cuman karena kondisi genting, kami nunggu dulu nakesnya ada gitu jam 9, dan katanya dapat info ada di RSUD provinsi di Cikalong pada saat itu, RSUD. Jauh ya? Lumayan jauh Mas. Maribaya ke Cikalong. Dan itu kita nekat aja, kita waktu itu kendaraannya Kijang Innova lah ya. Ini proper apa enggak, tapi nanya dulu ke nakesnya, boleh nggak pakai kendaraan ini? Boleh, silahkan. Lanjut sana, ternyata vaksinnya tuh sudah ada, tapi komunikasinya yang ini. Dan ada yang kurang vaksinnya, sehingga kita harus debat dulu, ini jatahnya kota, ini jatahnya ini, tapi kita butuh ya. Akhirnya alhamdulillah diizinkan gitu. Kita membawa vaksinasi itu ya dengan istilahnya dengan ala kadarnya ya. Maksudnya kan ada prosedur yang ketat ya, karena kita bawa vaksin lah. Paling tidak kita nggak ngarang-ngarang amat, karena ada tenaga nakes yang ikut bareng mendampingi kita. Dan pada saat itu terjadi, ya kita kirim vaksinnya, waktu itu jam 2 malam Mas. Jam 2 malam, besok pagi harus persiapan. Belum lagi kita kan nggak kebayang juga tuh proses ngasih vaksinasi. Belum pernah Mas, semua orang tim kita belum pernah. Yang penting kita adain dulu vaksinnya, ada di lapangan, pastiin vaksinnya juga tersimpan dengan benar gitu, artinya suhunya dijaga.
pastikan juga penyelenggara atau nakes-nakesnya besok hadir. Jadi kita bisa dibilang nggak tidur lah, Mas. Ya. Nah, itu pas itu terjadi, dilakukan, alhamdulillah berhasil. Wah, kita leganya bukan main, Mas. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, untuk mengorkestrasi anak ITB ini memang susah-susah gampang. Seperti yang kita bilang, ITB itu gajah, Mas. Ya. Jadi badannya besar, butuh ruang gerak, ruang yang agak luas untuk bergerak. Betul. Ini bagaimana nih mengorkestrasi Gajah-gajah yang punya pemikiran sendiri-sendiri gitu. Ini menurut kami ini yang paling benar, menurut dia ini yang paling benar. Bagaimana menyatukan itu semua? Nah, pada saat itu karena saya diamanati untuk menjadi pemimpin, dan pada saat itu kami mengarahkan bahwa ini kondisi genting. Oke. Kita harus benar-benar istilahnya cepat gitu dalam pengambilan keputusan, karena kita butuh mengeksekusi ini dengan benar dan cepat juga, karena ini kondisi genting. Nah, pada saat itu mungkin timbul juga semacam visi bersama di antara kami semua bahwa yes, ini kondisi genting. Oke, ya sudah. Ketika ada sesuatu yang masih perlu dibahas, bahas segera, putuskan segera. Kemudian eksekusi, fokus di eksekusi. Karena kita sama-sama, oh iya ini kondisi genting, itu visi bersamanya, jalan-jalan juga ternyata. Iya. Jadi leadership in, kalau saya bilang desperate times ya, bukan emergency condition lagi, ini desperate times. Yes. Ya, karena kita nggak pernah tahu. Bahkan saat pandemi itu tiba, kita aja mempertanyakan, ini real or not? Bahkan saat itu ada, terus kita bertanya-tanya, ini conspiration atau memang pertanyaan itu ada loh. Dan itu kan tantangan untuk orang-orang yang memang harus mengambil keputusan dan kecepatan dalam bertindak ini tadi. Betul, Mas. Dan setiap detiknya, artinya nyawa di situ jadi taruhannya. Karena kita tahu berbulan-bulan kemudian korban berjatuhan. Yes. Nah itu pada akhirnya, ternyata sebahaya ini. Iya makanya. Dan saya berpikir, ya waktu itu ya, kalau punten ya, kalau saya jadi jadi orang tua Kang Atep, saya pasti akan bilang, nggak usah lah cicing di bumi lah, jangan-jangan kemana-mana gitu loh. Karena senekat itu. Iya, karena ya itu satu hal yang tadi benar dikatakan bahwa perang dan pandemi ini sesuatu yang hampir sama. Betul. Karena consuming lives gitu. Dan dirimu ada untuk mengambil resiko bukan karena jabatan, tapi karena memang ini satu hal yang calls ya, satu panggilan yang memang harus dilakukan. Yeah. Dan saya pikir dengan satu spirit yang sama ya. Kondisi kok dilalah ya, kita bilang ini baru 5 tahun yang lalu, sekarang kondisi nggak baik-baik saja, tetapi bukan karena pandemik, tapi karena banyak negara-negara di luar sana tantrum. Baik konflik, perang, India Pakistan tuh kita juga nggak nyangka kok bisa akhirnya ikut meledak sekarang ini, ngikut-ngikut yang lain gitu kan. Ukraine yang kemarin juga perang drone sama Rusia, terus konflik Israel Palestina yang ini belum pernah memuncak sekarang, di mana bayi dan anak-anak ini juga dibantai di sana. Ini satu kondisi di mana Indonesia ini memerlukan satu hal yang, karena kalau kita menanti pemerintah pun saat ini sibuk dengan, kalau saya sudah katakan ada cognitive wars ya, satu perang narasi, proksi asing jelas bermain di sini, belum perebutan energi, ya kan, yang mana Indonesia yang lebih mendukung kepada energi hijau terbarukan, tapi juga kita mengalami hal-hal yang berkaitan dengan yang kalau kita bilang itu sumber daya alam kita yang juga masih dipermasalahkan gitu loh. Mungkin kalau kita bukan lulusan ITB, kita punya alasan untuk diam di rumah aja, nggak men-spending uang kita dan mencoba untuk menjadi lebih selfish dan egois. Tapi mungkin karena kita dulu kuliah dari TPB dibayarin oleh negara, mungkin kita harus memang saatnya bergerak. Mulang tarima kalau istilah Jawa Barat. Betul. Dan memang saya tuh lahir sebagai engineer, awal-awal lulus kuliah pun di engineer. Cuman saya sedikit menceritakan tahun 2014 kami bangkrut, dan pelampiasannya pada saat itu ketika saya bangkrut tuh bikin artikel atau tulisan tentang sosial, politik dan lain-lain. Ada teman kami yang dari militer gitu, dari Angkatan Darat, dia bilang bahwa kamu kayaknya berbakat nulis, kamu bisa jadi pendamping lah kayak gitu, pasis beasiswa yang lagi sekolah di Sesko TNI. Sebentar,
ini tuh sebelum ini semua Sebelum. pernah mengalami kehidupan. Oh, bangkrut. Ini Kalau habis-habisan itu, Mas. punya darah Bali juga kan ya. Iya. Jadi kalau kita bilang reinkarnasi ya ini berarti kehidupan sebelumnya itu adalah bukan di dunia seperti ini. Masih di dunia seperti ini. Cuman pada saat itu ya kami nggak ada investor, nggak ada Terus mengalami stakeholder, mengalami kebangkrutan pula. 11 tahun yang lalu. Sakit gitu kan, Oke. broke, hutang di mana-mana ya standar lah ya, karena kita salah investasi gitu, sampai pecah kongsi dan cukup painful lah pada diri saya, dan pelampiasan adalah menulis. Nah, waktu itu kami berpikir seperti anak ITB lainnya, semua bisa dikerjakan sendiri karena saya mengerti ahli di bidang ini. ITB banget lah. Itu penyakitnya Anak ITB. Anak ITB. Ngerasa super power, I'm the hero. Dan itu susahnya waktu ada acara ikatan alumni. Ya, Dikumpulin. iya kan? Itu karakter anak ITB. Itu karakter anak ITB sampai pada saya bangkrut gitu, belajar menulis gitu. Nah, kemudian berinteraksi lah dengan salah seorang perwira siswa. Jadi memang di Sesko TNI ini yang mau ada karir, promosi jenderal iya, harus sekolah dulu. Ah. Nah, istilahnya perwira siswa, pangkatnya biasanya kolonel. Dan itu memang ada ininya, ada skemanya, ada konsultan lah yang nanti bisa bertukar pikiran. Pada saat itu ada suatu topik lah tentang network centric warfare, artinya ada semacam perubahan taktik tempur. Nah, nanti bisa ada sesi lanjutan nih kita bahas terkait dengan India Pakistan, tapi saya nggak menggarisbawahi aspek itunya, tapi saya lebih menggarisbawahi aspek dengan interaksi dengan calon jenderal tersebut, bapak tersebut lah, saya nggak mau menyebutkan namanya. Saya ternyata belajar untuk berpikir sebagai jenderal yang lebih strategik lagi. Objeknya sama, objeknya sama tentang teknologi tempur seperti itu, tapi beliau mengajak saya untuk melihat lebih strategik lagi, lebih atas. Ini pengalaman berharga banget karena ini kayak semacam membuka pintu batin saya bahwa untuk bisa mencapai target yang diinginkan tersebut itu tidak bisa hanya satu dimensi saja. Oh iya. Bapak itu bercerita ke saya bahwa, Mas, permasalahan bangsa ini adalah tidak adanya visi bersama. Karena pada saat itu yang dibahas adalah tentang interoperability antar perangkat. Jadi konteksnya apa? Konteksnya adalah peralatan-peralatan tempur yang dimiliki oleh pemerintahan Indonesia atau TNI kita. Itu yang mana harusnya bisa saling berkomunikasi karena peralatannya, brandnya beda, pabrikannya beda. Ini nggak terjadi interoperability itu, yang seharusnya bisa saling berkomunikasi. Itulah yang terjadi di Pakistan. Kenapa Pakistan dengan alutsista yang jumlahnya lebih sedikit, itu dia bisa lebih resist menangkal serangan dari India. India secara alutsista banyak, tapi dia nggak saling terkoneksi, dia nggak interoperable. Kalau bahasanya anak informatika tuh IoT ya. Kurang lebih semacam itu, tapi di konteks militer lebih sederhana seperti itu. Terbukti bahwa sistemnya network centric warfare ini dia lebih tahan serangan terhadap ini. Padahal negaranya lebih kecil. Ya kan? Nah, itu aspek interoperability. Jadi aspek itu kita bicara layer bawahnya. Ini ada yang layer lebih filosofis lagi, itu aspek doktrin. Karena kalau ini kita bicara lebih strategis lagi. Kalau di Amerika itu ada yang namanya joint forces. Jadi gabungan beberapa matra, tapi dia ad hoc sebagai organisasi sendiri. Operasi tempurnya, tata kelola aset alutsistanya itu tersendiri. Indonesia tuh belum punya yang semacam itu. Belum punya. Padahal perang modern itu akan ke sana. Untuk bisa mewujudkan itu harus didukung oleh teknologi komputer komunikasi yang mumpuni. Nah, teknologinya udah ada. Tinggal aspek atasnya. Nah, domain atasnya bukan kapasitas saya. Saya pasti. Saya hanya aspek domain peralatannya. Ya inilah akhirnya belajar untuk melihat yang lebih helicopter view, lebih strategik lagi, bahwa pentingnya kita visi bersama, bahwa tidak bisa hanya dilihat satu dimensi saja, katakanlah sisi teknis. Jadi ya pemahaman saya sebelumnya bahwa anak ITB ini bisa hebat dan bisa mengerjakan segalanya itu jadi buyar, Mas. Dan kita hanya kesalahan kita terbentuk dari satu dimensi, yaitu dimensi teknologi aja. Padahal untuk bisa menyelesaikan masalah yang tadi diceritakan butuh dimensi lainnya. Ada aspek hukum, manajemen, dan SDM dan banyak hal gitu loh yang memang diperlukan.
Nah, itu kontemplasi kami pada saat itu. Kemudian ada kesempatan dalam masa bangkrut itu diantar juga sama alumni ITB. Sejak itu saya banyak bergaul dengan alumni ITB manapun, berteman segala macam. Pada saat itu diminta untuk memimpin lagi organisasi inkubator bisnisnya Telkom, cuman tugas kami lebih ke community development. Di sana spektrumnya lebih luas lagi, skill setnya banyak lagi, sampai pada akhirnya saya dicap sebagai anak Unpad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kang Atep Unpad angkatan berapa? Alhamdulillah. Karena saya keluar dari kutukan anak ITB yang agak susah bekerja sama, ngerasa paling hebat dan lain-lain. Nah, menurut saya kaitannya dengan kondisi topik pembahasan di awal tadi, ketika kita sama-sama aware bahwa kondisi sekarang bukan kondisi yang normal. Betul. Seharusnya kita lebih mudah untuk memformulasikan visi bersamanya. Seharusnya kita sudah mulai fokus kepada result, objektif. Kaitannya dengan cuan tadi, sebetulnya satu hal itu clickbait. Karena itu kan langsung, ini kan meskipun saya harus banyak mengklarifikasi kan terkait dengan ininya, apa maksudnya. Tapi artinya, saya menekankan bahwa sudahi kita adu-adu ego, merasa paling hebat, merasa paling kuat gitu ya. Karena kondisi kita membutuhkan untuk kita bisa bekerja sama. Membutuhkan kita bisa mengeksekusi target-target secara cepat. Karena kalau misalnya kita masih ada di tataran perang gagasan, sama GPT aja mungkin kalah. Sudahlah, GPT udah bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang bagus. Sisanya apa yang tidak bisa dilakukan GPT? Ya eksekusinya, Mas. Sama itu. Berbicara tentang gajah, saya ingat sebuah cerita di mana ada 4 orang yang dia ini 4 orang buta. Orang buta pertama itu diminta untuk memegang kaki gajah, dan dia bilang dia memegang pohon. Orang buta kedua dia diminta untuk memegang belalai, dan dia bilang dia memegang pohon bukan pohon kelapa ya. Apa ya, saya lupa saat itu. Terus ada yang diminta memegang kuping dan dia bilang pelepah daun pisang. Daun pisang. Dan saat memegang ekor, dia pikir memegang ular. Nah, artinya mereka ini dengan keyakinannya itu tetap salah gitu loh. Tapi saat keempat orang ini menukar informasi yang mereka miliki, mereka akhirnya sepakat kalau yang kita pegang tadi adalah gajah. Itu berarti yang diperlukan ya oleh kita semua anak-anak ITB yang selama ini itu terlalu eksklusif. Harus dibuat lebih inklusif dan keluar dari kandangnya ini tadi. Ya, terus terang, katakanlah sesuatu topik diskusi yang dilakukan oleh beberapa insan ITB tentang kondisi sosial masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, dia bisa ngobrol nggak ke grassroots? Dia bisa nggak menjadi seperti orang biasa yang menjadi objek pembicaraannya? Dan dia biasanya masih dalam konteks elit, gaya dia masih elitis. Gaya anak ITB. Dan itu juga kenapa akhirnya Kang Atep ini memilih bahasa yang lugas, di mana cuan itu adalah sesuatu yang saat ini dibutuhkan oleh semua orang. Dan betul, intinya orientasi ke hasil. Bukan berarti proses ini nggak penting. Proses tetap penting karena hasil yang bagus pasti dihasilkan oleh proses yang bagus juga, yang benar. Dan ternyata setelah saya browsing, cuan itu sendiri, itu artinya sebenarnya bukan keuntungan secara harafiah keuntungan, tapi adalah sebuah result positif dari sebuah upaya dan usaha. Dan perjuangan. Betul, dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, itu ternyata berasal dari bahasa Hokkien, yang dalam salah satu dialeknya, ini tuh artinya adalah kapal, perahu, sampan. Seperti bahtera yang mungkin harus kita naiki, sama seperti saat Nabi Nuh dulu itu menghadapi banjir besar yang memang nggak terelakkan gitu loh. Dan saat itu kan dia harus mengumpulkan semua satwa yang kalau mungkin hidup di hutan, singa akan memangsa mungkin hewan-hewan yang lain, tapi di saat itu mereka akan disatukan dan nggak boleh saling memangsa untuk kita selamat bersama-sama. Betul, Mas. Betul. Kaitannya dengan yang tadi, artinya dalam konteks bagaimana nih sumbangsihnya community ITB. Karena nama ITB ini masih dijadikan rujukan. Kemarin Kang Farhan juga
menyampaikan kita ada permasalahan sampah, siapa yang pertama kali dimintai bantuan? ITB. Karena butuh inovasi-inovasi terkait dengan penyelesaian masalah sampah. Meskipun teknologi tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan sendirinya. Ya, itu kalau ngomong sampah, saya punya satu teman teknik lingkungan angkatan 2000. Ya. Namanya Sanu. Oh, Sanu. Ya, dia kayaknya fokus di situ. Terus lanjut tadi. Ya artinya ada banyak dimensi lain untuk crafting itu menjadi sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah. Ya. Karena teknologi itu jelas tuh, tapi at least kita sebagai usernya yang menggunakan dan dalam hal ini kita community ITB yang sebetulnya bukan hanya teknokrat aja sih sebenarnya di sini, meskipun ya memang solusi yang kuatnya kita atau strong point kita atau solusi yang kita tawarkan ya jelas teknologinya. Tapi kan faktanya teman-teman di ITB ini spektrumnya luas juga kan, ada yang jadi pejabat di mana, ada yang jadi menteri, ada yang mungkin berkegiatan di bidang sosial, di kampus, ragam lah. Menurut kami itu adalah mutiara-mutiara yang masih tercecer dan tersebar, dan visi kami adalah untuk itu coba kita satukan dan kita pahamkan bahwa ini kondisi tidak normal, dan tentu saja pemerintah jelas bekerja keras, Mas ya. Betul. Bekerja keras untuk bagaimana bisa membawa kapal besar yang namanya Indonesia ini supaya bisa survive 50 atau 100 tahun ke depan. Betul. Tentunya kan tidak ingin lah gitu ini selesai kan. Saya yakin itu, dan ayo kita bantu. Mana nih sumbangsih dari entity alumni untuk membantu pemerintah. Menurut saya itu, dan dibutuhkan inisiatif awareness yang lebih kuat lagi karena ini kondisi yang nggak biasa, dan salah satu syarat untuk ini bisa bekerja dan berdampak. Satu, kita paham tentang visi bersamanya. Yang kedua, kita harus benar-benar paham, sudahlah, hal-hal yang sifatnya ego, hal-hal yang sifatnya tidak penting, sudahlah, kita fokus pada hal yang pokok. Meskipun, kalau kita bicara budaya, gitu ya, memang kita ini mewarisi budaya orang Belanda, Mas. Tan Malaka pernah menyebut itu dalam bukunya, Madilog. Iya, Madilog. Disebut, saya lupa istilah Belandanya, pedagogics atau apa saya lupa. Yang jelas itu istilah yang menjelaskan bahwa kultur orang Belanda selalu mempertentangkan hal-hal yang kecil dan sepele, lupa hal yang pokok ya. Pedagogik kan itu salah satu nama majas kan. Betul ya. Pedagogi yang mempertentangkan. Hal yang sepele, lupakan hal yang pentingnya. Makanya buku-buku tentang logika itu jarang di Belanda. Yang kedua, menurut orang Belanda di Amerika itu bukan hanya 2 partai, harusnya ribuan partai. Seperti itu, dan ya itu kultur Belanda dan ternyata diwarisi ke kita. Dari ITB kan yang bikin juga Belanda. Makanya bisa disampling gitu Mas. Kalau di medsos coba perhatikan komentar-komentar netizen Malaysia sama netizen Indonesia. Iya. Itu beda. Yang nggak pernah dijajah Belanda ya. Itu Inggris lebih cerdas. Iya. Kalau bisa netizen, kalau perhatikan cuplik lah ya, komentar-komentar netizen Indonesia itu banyak ini membahas suatu topik. Tapi yang dikomentarin itu topik kalian nggak ada hubungannya. Iya. Tapi kalau Malaysia ini sampling kasar saya melihat kok lebih objektif, lebih fokus ke sini. Nah itu tantangannya. Dan itu nyata terjadi di lingkungan terdekat kita, di lingkungan alumni. Makanya kita sering mendengar ya teman-teman ribut, mempermasalahkan sebetulnya hal-hal yang tidak perlu diributkan. Nah itu nggak bisa berjalan kalau misalnya itu tetap dipertahankan. Kita nggak bisa melakukan apa-apa di tengah kondisi ini, di tengah pemerintah membutuhkan bantuan sumbangsih dari community alumni. Yang akan terjadi seperti yang Kang Atep jalani, bangkrut. Dan akhirnya ketemu dengan seorang perwira siswa ini yang membuka pemikiran dan kalau kita bilang mata dan pemikiranmu untuk kita tidak boleh mempelajari saja, tapi kita harus menemukan sebuah sistem itu tadi agar terkoneksi. Jadi dirimu selama ini tadi membicarakan tentang koneksi, tentang bagaimana kita berbeda tapi harus terkoneksi. Nah memang tapi permasalahannya adalah alumni ITB yang semuanya merasa menjadi gajah dengan kalian masing-masing. Saat mereka dikumpulkan, satu, mereka pasti merasa yang paling hebat. Karena memang untuk masuk ke ITB, mereka diambil dari sekolah-sekolah dan mereka terhebat di sekolahnya. Gitu. Saya mengalami itu dan Kang Atep pun mengalami. Nah saat ini dipersatukan, itu pasti bukan perkara mudah. Ditambah lagi saat mereka sudah berjumpa di sini itu,
pasti ada hal-hal yang muncul seperti kalau seandainya mereka itu ketemu, kayak misalkan nih saya diundang ya untuk reuni atau ketemu alumni, kita tuh berpikir nanti datang mau ngapain? Dan ada ketakutan kan kalau datang, kalau saya harus memilih misalkan ini saya harus kerja mengerjakan proyek atau satu pekerjaan, dibandingkan saya datang ketemu tapi cuma ngobrol-ngobrol yang semua orang ini hanya memamerkan kehebatan mereka. Kebolehan Iya, akhirnya saya lebih memilih untuk ya saya nggak usah datang aja gitu loh. Tapi dengan hal yang ditawarkan, dan ini sangat lugas, dibuat sangat-sangat lugas karena mengingat kita saat ini sedang dalam kondisi yang darurat. Nggak bisa kita sampaikan dengan wacana-wacana dan abstraksi yang indah, yang mana kita harus ada satu mungkin FGD untuk membahas itu. Udah langsung aja cuan. Ya kan, cuan dalam artian di sini adalah ayo kita membuat satu fruitful result yang akan sangat beruntung, dan ini nggak untung untuk diri kita tapi untuk kesejahteraan bangsa pula. Yes, betul Mas. Saya dapat itu. Betul Mas. Karena ya tadi untuk melanjutkan dari yang Mas Denny sampaikan, kondisi kita tidak normal, boleh dibilang seperti itu, dan ayo, ini kita membutuhkan sumbangsi teman-teman ITB yang hebat-hebat ini. Ayolah, kita sudah saatnya mulai memikirkan tentang visi bersama. Mulai sudahilah pertentangan yang sebetulnya nggak perlu dipertentangkan kan. Fokus kepada hasil. Perang gagasan segala macam ya boleh gitu, tapi jangan berlarut-larut. Ya ayo bahu-membahu gitu, kita bersama berkumpul menjadi kelompok yang bisa memberikan solusi untuk negeri lah. Betul. Seperti itu Mas. Dan cuan sendiri yang mengambil arti dari kapal. Ini ajakan untuk ayo kita segera masuk Bahtera, karena banjir bandangnya ini akan segera tiba. Dan kita harus segera menuju ke suatu tempat yang aman di mana kita akan bisa meneruskan lagi perjuangan kita di sana. Nah, tapi bicara tentang kapal, harapannya kalau ketua IA ini akan jadi nahkodanya di situ ya, yang mana dia tidak hanya sebagai seorang pemimpin, tapi juga seorang yang bisa mensinergikan kita semua. Betul. Ada sebuah hal yang saya sempat dengar. Kalau kapal ini kan akan mengarungi lautan, samudra, dia pergi ke tempat-tempat yang mungkin nggak akan pernah kita jangkau sebelumnya. Tapi ada satu tempat di mana kita akan pulang, dan biasanya tempat itu selalu ditandai dengan sebuah mercusuar. Bangunan yang tinggi, seperti menara, yang ada satu lambang yang bergambar gajah itu tadi. Konon ada sebuah rencana yang saya dengar bernama Ganesha Tower. Ya, ini artinya apa ya? Mas sudah dengar ya itu tentang rencana Ganesha Tower. Ini kalau dilihat semua di sini terlihat kaget, ini tidak buat-buat karena memang ini sebuah pertanyaan yang tidak direncanakan, tidak di-rehearse, dan saya langsung todongkan. Karena kalau menurut saya yang alumni ITB, ini sesuatu yang akan membuat saya mungkin lebih condong kepada beliau, karena di yang lain ini mungkin bagus, tapi dalam kondisi darurat ini abstraksi itu tuh kayak saya butuh sesuatu yang lebih lugas, lebih pragmatis, lebih benar-benar, karena masyarakat saat ini di PHK, kelaparan, sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Apakah betul itu? Insya Allah yes. Artinya ketika kami mengutarakan, menyatakan ide dan gagasan, insya Allah itu terukur. Itu terukur. Dan kita melihat kondisi sekarang, kita sudah bukan masanya untuk memperdebatkan gagasan atau membahas hal yang sifatnya klise. Tapi kita harus fokus nih ke objektifnya apa, tujuannya apa, dan kita seharusnya fokus ke eksekusi instead of diskusi tentang gagasan ini itu. Walaupun itu tetap diperlukan. Itu diperlukan. Tapi kita lebih fokusnya terhadap eksekusinya, dan melihat kondisi saat ini, khususnya kami lah ya di industri pertahanan. Kita punya jejaring global, kita pun mempunyai akses ke sana kemari, dan yang terpenting adalah yang kami sangat percaya diri adalah teman kita banyak. Teman kita banyak, dan dalam hal membangun jejaring yang sudah kami praktekkan beberapa tahun lalu, kita tidak membangun anak tangga. Anak tangga itu
kita selamanya akan diinjak dan ditinggalkan. Betul. Dalam konsep membangun jaringan yang kami tawarkan adalah kita membangun pilar. Katakanlah semua ini lidi. Bagaimana lidi ini kita bagaimana satu lidi ini bisa menjadi satu pilar. Oke. Meskipun nantinya bakal jadi diinjak, tapi bentuknya dipijakan dan dia menjadi pilar. Betul. Yaitu model model penguatan circle kita. Karena kalau misalnya kita nggak kuat, bagaimana kita jadi akan tempat bisa menopang yang lain. Betul. Konsepnya begitu. Betul. Jadi bukan menciptakan anak tangga yang diinjak dan ditinggalkan, tapi kita ingin menciptakan pilar-pilar yang kuat. Kita terukur, Mas, soal yang tadi. Oke. Ya, soal gagasan untuk membangun Ganesha Tower yang sebetulnya pernah disampaikan oleh Bang Hatta ya. Bang Hatta dan siapa kita kan kalau dibanding Bang Hatta. Tapi at least kita melihat potensi-potensi teman-teman sekarang itu luar biasa, Mas. Angkatan saya sendiri ya, 2002 ada kawan kita yang sudah menjadi direktur di Singapura, anaknya Mandiri Manajemen Investasi itu 2002, Mas. Di 2002 ada banyak pengusaha-pengusaha juga. Di 2002 pun ada teman-teman yang punya akses pendanaan dari luar. Dan mungkin bukan hanya 2002 aja, tapi teman-teman ITB lainnya pada umumnya. Saya yakin faktor-faktor itu ada. Karena katakanlah kalau kita bicara membangun gedung, tentunya kita butuh pemodalan. Betul. Paling tidak akses ke pemodalan. Betul. Kita butuh perusahaan yang bisa membangun gedungnya. Yang terpenting adalah kita butuh menjalankan skema nih. Skemanya apa nih ketika misalnya gedung ini sudah terrealisasi. Skemanya apa? Karena kan ini butuh bensin yang harus yang harus menjalankan operasional. Betul. Gitu ya. Terus kita mau menciptakan apa ketika kita punya gedung yang tentunya kita harus fokus pada hasil yang produktif. Betul. Ya, dengan kekuatan kelompok-kelompok alumni ini yang kami melihat menyaksikan sendiri, puzzle-nya udah lengkap. Ya sudah tinggal diorkestrasiin aja. Kita wujudkan dalam gambar dalam satu bingkai. Insya Allah kita pede. Amin. Dan mungkin kalau seperti ini orang kan beranggapan ini bisa jadi ambisi pribadi seorang Atep seperti itu. Tapi kalau saya berpikiran tidak hanya itu, bahwa akan lebih luar biasa kalau setiap kalau kita periode terbangun satu Ganesha Tower, terbangun lagi yang lain, yang saya kira ini jadi sebuah hal yang akan menjadi milestone dari Ikatan Alumni ITB yang selama ini itu rasanya kita tuh kayak ini pribadi ya, tapi silakan saya dikritisi. Saya merasa bangga saat saya menjadi mahasiswa ITB, tapi saat saya menjadi alumni, saya kok ngerasa kalah dengan alumni kampus-kampus lain seperti itu. Karena saat kita datang, terus kemudian kita itu berinteraksi, pulang itu seakan-akan, loh tadi apa yang dibawa ya, apa yang diceritakan. Dan seakan-akan rasa rindu itu tuh berakhir di situ, karena kita nggak terus kemudian bekerja dan melakukan kegiatan kita bersinergi dengan teman-teman yang lainnya. Tapi saya dengar hal ini tadi, apa yang ternyata dicoba untuk direalisasikan adalah kapal yang cukup besar, tangguh, di mana akan banyak sekali bagian-bagian yang mana nanti akan banyak alumni yang akan bisa ikut untuk berpartisipasi di bagian-bagian kapal ini tadi, betul ya? Betul, Mas. Sangat besar, sangat kompleks, dan ini sangat memerlukan bantuan dari semua orang, yang mana kalau hilang satu bagian saja, fungsinya nggak akan sebaik kalau seandainya kita semua berkolaborasi. Betul banget, Mas. Seperti yang sedang kami alami lah. Memang kita melihatnya begini juga, Mas. Artinya secara harfiah, komunitas ikatan alumni ITB ini, semua ada di sana, Mas. Bukan hanya tadi kita fokus ke pertahanan, enggak. Ada yang membutuhkan networking untuk dia mencari pekerjaan seperti alumni-alumni muda. Ada yang memang pengen ketemu teman lamanya, having fun. Ada yang memang pengen ketemu teman lamanya tapi melalui kegiatan produktif olahraga. Jadi semua kita akomodir, Mas. Dan sebetulnya interaksi-interaksi asik semacam itu yang akan menyebabkan bonding untuk dibawa ke tahap yang lebih serius. Yaitu kan nanti mungkin awalnya katakanlah main golf bareng atau main bola bareng. Yang awalnya nggak kenal katakanlah, atau yang pernah kenal tapi udah lama komunikasi, terus pas diskusi kayak gini, asik ternyata.
itu nanti ada ruang-ruang, katanya kita coba bikin ini kan mungkin bisa berlanjut ke sana. Betul. Jadi artinya kita nggak bisa juga kita membuat model Ikatan Alumni ITB yang fokus ke orientasi bisnis atau bagi-bagi proyek seperti itu ya. Nggak juga, karena ini perkumpulan yang sifatnya cair sih. Artinya karena begitu konsekuensinya semua kepentingan itu harus bisa kita akomodir asal kita menjalankan aturan main yang fair. Ya. Tapi kalaupun seperti tadi yang saya katakan, nggak cuma bagi-bagi proyek, tapi kalau seandainya ada tantangan nih, loh bos kemarin waktu kampanye kan bilang cuan nih, ini beneran ada sesuatu untuk dikerjain nggak? Itu kan sesuatu yang juga pasti sebagai seorang ketua di situ, melihat apa yang mungkin nggak dilihat oleh orang-orang yang selama ini juga, apalagi dalam kondisi suram seperti sekarang ini kan. Jadi mungkin sebagai seorang ketua juga bisa mengarahkan, oh tenang aja, ini ada sebuah potensi ini di sini, potensi di situ, mengarahkan menuju ke sana. Itu sesuatu tantangan yang akan dihadapi juga artinya. Pasti, Mas. Itu bagian dari promis kita. Okay. yang harus bisa dibuktikan. Iya. Ya, artinya kita pun ketika mengeluarkan ide gagasan tersebut, bukan asal bunyi, tapi atau memang gimmick saja atau gimmick, tapi memang terukur. Iya. Ya, seperti Mas tadi saksikan sendiri, lihat apa yang kami kerjakan sekarang. Dengan siapa kami bekerja sama gitu, akses mana yang kami akses di pihak luar gitu ya. Dan dalam hal ini katakanlah kan sekarang kita udah BRICS ya dengan China gitu, kita intens banget Mas. Ngelihat kita tuh kayak semacam wah ini partner yang sangat menjanjikan lah bagaimana. Makanya ketika kami ke China berkunjung beberapa perusahaan untuk cari partner, karpet merah Mas. Belum lagi Eropa melihat kita. Eropa tuh resesi by the way. Jerman terutama kan kita salah satu partner kita Jerman. Betul. Dalam obrolan santai gitu, mereka tuh iri dengan Nordik. Nordik secara ekonomi lebih maju dan kami pun pernah lah main-main nyetir dari Kiel ke Denmark ke Malmo pakai mobil. Nordik lebih happy life. Imigrannya pun entah kenapa ada tapi produktif. Kalau di Jerman imigrannya itu hanya ingin memanfaatkan sosial sistemnya Jerman. Kepastian dan tunjangan-tunjangan itu ya. Nggak kerja tapi dibayar. Nah itu jadi isu sebetulnya. Orang-orang Jerman permasalahan itu, dan problem terbesarnya adalah pemerintahnya nggak sejalan dengan rakyatnya sebetulnya. Pemerintahnya lebih mendengar agenda Amerika. Ini kita bicara geopolitik. Karena negara-negara yang mengikuti Perang Dunia Kedua itu mendapatkan program Marshall Plan dari Amerika. Nordik nggak ikutan Perang Dunia Kedua. Dia nggak menikmati Marshall Plan. Tapi dia lebih bebas dari setir Amerika. Kalau Jerman dan negara-negara ikut Perang Dunia Kedua di Eropa itu harus selalu berkiblat. Jadi ketika pemerintahnya A, belum tentu rakyatnya itu B. Dan itu resesi kan setelah perang Ukraine dengan Rusia, pasokan gas. Mereka sangat bergantung pasokan gas dari Rusia. Rusia yang lewat Ukraina. Buntutnya panjang. Dan ketika melihat kita itu kayak semacam dewa penyelamat, Mas. Percaya nggak percaya, di Bremen itu pusat galangan kapal di Jerman. Itu banyak perusahaan-perusahaan galangan kapal. Itu ada satu perusahaan yang mau bangkrut, kita hidupin, Mas. Serius? Kita kasih kontrak. Yang awalnya sekarat itu hidup. Ya artinya sedemikian kuat kita itu sebetulnya. Itu sesuatu yang orang nggak banyak sadar. Dan kita yang nggak terinformasi itu masih tetap dengan jiwa inferior kita yang pernah dijajah oleh Belanda atau VOC ya. Yang kita selalu merasa kecil, dikecilkan. Padahal di saat seperti sekarang ini, di mana negara-negara yang ternaungi Marshall Plan ini, kalau saat Amerika tantrum, semuanya kena getahnya. Dan saat sekarang ini dengan kondisi tadi suplai gas yang berkurang, di mana mereka harus melewati musim dingin, kalau nggak ada itu pemanasnya mau seperti apa. Sedangkan di Indonesia orang cuma pakai kaos kutang aja mereka bisa hidup dan bekerja gitu. Jadi ini hal-hal yang harus disuarakan. Tapi terutama lebih lagi yaitu tadi. Ini semua kan berjenjang ya. Nggak mungkin juga kita akan mengajak orang-orang yang nggak berkaitan secara langsung, tapi kita mulai dengan teman-teman kita, kakak, adik kelas, community, atau mungkin teman seangkatan di 2002 di ITB ini tadi. Harapannya ini akan jadi satu hal yang paling nggak kita berpegangan tangan menghadapi apapun yang kita hadapi di depan. Siap, betul.
apa kata terakhir yang ingin disampaikan untuk semua yang ya mungkin kalau alumni ITB mendengar, atau mungkin bukan alumni ITB tapi merasakan kalau kita bilang itu vibes yang akan kita lakukan ini tadi memiliki sebuah positiveness yang juga sama. Silakan. Oke, pertama-tama kita harus aware dengan kondisi saat ini, baik global maupun dalam negeri. Bisa kita simpulkan atau bisa kita cerap bahwa ini kondisi yang tidak normal. Ya memang COVID lebih tidak normal lagi, tapi sekarang pun bisa dibilang tidak normal, seperti kita bisa saksikan PHK di mana-mana. Betul. Efisiensi, dan PHK efisiensi ini bukan hanya isu nasional kita aja, Internasional. tapi internasional dan sifatnya global. Nah, sebagai alumni atau komunitas ITB, kampus maupun alumninya ini, ya ayo kita sama-sama bahu-membahu gitu ya, untuk bisa memberikan contribute terhadap bangsa. Kita bantu pemerintah, kita bantu masyarakat dengan segala potensi kemampuan yang kita miliki, juga sumber daya yang kita miliki tentunya. Nah, untuk bisa bergerak dan berdampak, syaratnya satu, kita harus sama dulu nih, kita harus punya visi bersama. Ya, seharusnya ketika kita aware bahwa kondisi kita baik-baik, tidak normal, untuk membentuk visi bersama harusnya lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di sini butuh sosok pemimpin yang bisa mengorkestrasikan semuanya dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Seperti waktu bagi-bagi vaksin dulu. dan kami optimis lah. Kami optimis itu bisa kita capai, dan sudahlah hal-hal yang sifatnya sepele, ya seperti kulturnya orang Belanda yang tadi sempat didiskusikan, sudah kita kesampingkan dulu, fokus kepada hal-hal yang lebih esensial, hal-hal yang lebih penting, yang jika itu mengarah ke sana, harusnya kita udah bisa menurunkan ego kita, mau willing to kerjasama demi suatu visi bersama yang akan kita capai. Amin. Dan ini pertanyaan pribadi. Menjadi ketua IAITB ini bukan hanya ya. Maksud saya tujuannya tidak cuman menambah portfolio dan menuju ke sesuatu yang lebih besar, bukan kan? Ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah benar-benar punya waktu kan? Karena kalau misalkan Anda di sini misalkan sebagai seorang kalau kita bilang direktur perusahaan yang tidak dikendalikan olehmu tapi masih punya bos, pasti kan harus lapor bos dulu untuk berkegiatan di IAITB, betul kan? Atau misalkan kalaupun Anda seorang pengusaha, tiba-tiba di usaha yang Anda miliki, kita bilang ini startup atau bukan ya? Oh, bukan ya. Jadi misalkan usaha yang dimiliki ternyata sedang ada permasalahan dan Anda harus menyelesaikan itu. Ya. Artinya ini siap kan dalam kondisi perusahaan Anda ini baik-baik saja dan tidak harus report dalam artian masih dibolehkan untuk mengurus ini kan? Karena takutnya nanti begitu kita sudah memilih tapi ternyata ya tadi itu masih harus lapor kepada atasan di mana pekerjaan ini jenjang karirnya masih ada di atas, sehingga harus pamit dulu kalau mau berkegiatan. Atau ternyata nanti ada satu hal yang berkaitan dengan perusahaan ini yang akhirnya dikaitkan olehmu, terus nanti dipertanyakan, loh itu kan menjadi ketua alumni sehingga nanti akan memiliki satu keterikatan dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu atau hal-hal yang mungkin nggak baik seperti itu. Oke, mungkin saya mau coba mengklarifikasi sedikit, Mas. Artinya saya sendiri memang direktur suatu perusahaan ya, di Sangkur yang tadi saya direksinya, dan adapun ini grup perusahaan sifatnya dia kan kelompok ini investor, Mas. Jadi bukan kayak ada atasannya, nggak sederhana itu juga. Yang kedua, kami pun punya anak perusahaan-perusahaan lain. Jadi kita ada perusahaan di Bandung, di Jakarta segala macam, berbagai bidang sebetulnya ada. Alkes kita punya, ada IT kita pun punya kafe. Iya, ada kantongnya banyak ya. Ininya banyak gitu ya. Kami punya banyak inilah, dan fokus kami ya bagaimana ini tetap berjalan dan sudah didelegasikan pada rekan-rekan kami. Jadi artinya di tahun ini ya saya mungkin lebih secara pribadi ya Mas ya, saya mungkin bisa
meluangkan waktu lah untuk mewakafkan waktu yang saya punya untuk Ikatan Alumni ITB, karena untuk bisnis itu sudah diserahkan pada orang lain, termasuk yang di sini. Saya udah menyiapkan pengganti saya untuk yang sifatnya teknikal gitu, untuk mengorkestrasi yang sifatnya teknis. Kan saya direktur R&D, itu saya udah menyiapkan orangnya. Artinya saya lebih banyak waktu lah untuk. Jadi usaha ini bisa bergerak sendiri tanpa ya, saya. tanpa Saya dirimu. harus in charge. Takutnya kan kalau ini ditinggalkan perusahaannya akan ini akhirnya ya jabatannya didapatkan, tapi akhirnya ya cuman itu aja, tapi sibuk di perusahaannya ini tadi. Nah yang satu lagi, nggak pernah punya permasalahan di perusahaan ini dan perusahaan sebelumnya kan? Alhamdulillah Mas, baik-baik aja. Amin. Ya kalau gitu ini sesuatu yang mungkin akan sangat menjanjikan. Dan berbicara janji, mari kita bersama-sama tagih janjinya nanti. Dari hal yang tadi disampaikan, simpan video ini, tapi apapun itu tidak hanya untuk Ikatan Alumni ITB saja. Karena apapun itu, seperti tadi sudah disampaikan, kita dulu sekolah dibayari oleh negara dan berasal dari pajak para masyarakat dan bangsa Indonesia. Ini saatnya kita memberikan kembali apapun yang kita miliki dengan kita bersatu bersama dan membangun atas nama Ganesha ini tadi. Terima kasih. Semoga yang terbaik. Jika apapun yang terjadi nanti terjadi berbeda dengan rencana kita, maka yang terbaik dan rencana yang lebih baik akan diberikan Tuhan kepada kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Mas Dede. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.